Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perwitasari CGP Angkatan 7 dari DKI Jakarta. Perkenalkan, ini sekolah saya SMK Negeri 37 Jakarta, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat aksi nyata saya sebagai bagian dari aksi nyata budaya positif modul 1.4. Silakan ikuti saya ya. Memberikan makanan pada ikan. Jadi di sini ada selokan yang kita gunakan untuk apa nih? Ikan, melihara ikan. Ayo. Nanti motor yang bersama. Lihatin orang yang sini juga. Ikan-ikannya lagi pada makan. Ya, di selokan ada ikan. Di sini aja. Nah, ikannya gede-gede. Jelas ya? Satunya katanya Bu Iin dilepas dari depan sini ya? Ya, sini. Ya. Oh, belum bisa. Tangan. Taman asli dari SMK Negeri 37. Di sini ada tempat apa nih? Tempat anak-anak beristirahat sambil makan, ada bangkunya tuh kelihatan ya. Nah, dari sini juga ada. Nah, seperti itu. Gimana nak? Makan itu ikannya udah semuanya belum? Bersendal gurau, bisa istirahat di sini, kasih istirahat. Kayak yang ininya BC untuk makanan sehat. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah kita bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk mengizinkan saya memaparkan aksi nyata saya budaya positif modul 1.4. Untuk mencairkan kebutuhan, saya mencoba untuk membuat dan bikin supaya kita terus
Oke, kita masuk ke materi saya ya. Jadi di setiap sekolah itu memang kita harus merencanakan kan budaya positif tersebut. Budaya positif itu dilakukan seperti apa, itu kita pelajari. Ya, agenda saya adalah awalnya saya kan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi awal terjadinya budaya positif itu berasal dari disiplin positif, ya, yang disambungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi pemberhargaan, teori atas, kebutuhan dasar manusia, restitusi lima kasus kontrol dan segitiga restitusi. Ya, disiplin positif yang kita gunakan nyambung ke nilai-nilai kebajikan universal yang dipakai adalah P5 seperti yang sudah mulai kita jalankan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu dalam setiap peserta didik diharapkan memiliki iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, lalu kemudian kebinekaan global. Nah, saya akan menggunakan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini adalah seorang psikiater yang diakui secara internasional. Oke, teori kontrol menurut William Glasser ini ternyata di sekolah selama ini di lingkungan kita terjadi namanya miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, miskonsepsinya itu adalah dianggap guru itu mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru menganggap kita bisa memaksa murid, padahal kita tidak bisa memaksa murid kalau murid itu tidak mau melakukan hal yang dia inginkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Ya, jadi kita selalu menganggap segala usaha bisa untuk mempengaruhi murid itu adalah baik. Kemudian yang ketiga adalah kritik yang membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Ya, ternyata hal itu hanya miskonsepsi saja. Kemudian yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ternyata orang dewasa itu tidak mempunyai hak untuk memaksa, walaupun usianya lebih di bawah dari orang tersebut. Nah, di sini mengingatkan kembali pada Bhinneka Dewatara, ya, di mana ada kemerdekaan setelah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak canggung melakukan self disiplin, wajibkan masalah lain mendisiplinkan diri kita. Ya. Jadi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri sendiri, maka kita membutuhkan orang lain yang lebih berkuasa untuk memaksa kita untuk disiplin. Tetapi disiplin ini harus kedua-duanya dalam keadaan merdeka, baik guru maupun anak maupun murid. Jadi dua-duanya merdeka. Nah, mengingatkan kembali tujuan kita adalah menciptakan anak memiliki disiplin sendiri berasal dari diri sendiri, yaitu merupakan motivasi prinsip. Ya, jadi diharapkan siswa itu melakukan sesuatu itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena keterpaksaan. Ya, nah, kita berharap seperti itu. Nah, di sini ada beberapa teori motivasi. Jadi untuk menciptakan disiplin positif itu kita harus mempelajari dulu nih apa itu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi kita harus tahu bahwa setiap perilaku manusia itu biasanya ada 3 unsur prinsip menjauh diri. Jadi perilaku orang itu dipengaruhi oleh 3. Yang pertama
Jadi yang ketiga ini dia melakukan sesuatu itu karena keinginan sendiri. Dan dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi yang ketiga ini orang tersebut keinginan diri sendiri karena menghargai diri sendiri, bukan karena ingin dipuji atau ingin menghindari sesuatu. Ya, di sini beberapa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ya, ini saya singkat saja di sini. Jadi kalau hukuman itu di situ saya kasih huruf identitas gagal karena terbukti hukuman itu tidak membuat anak menjadi lebih baik. Jadi di sini pidana gagal, ya. Jadi kalau hukuman itu yang disebut hukuman adalah yang tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya jadi kita ketika anak terlambat belum ada instruksi apa-apa kita langsung kamu misalkan KPL atau apa, padahal sebelumnya anak itu tidak diterima kalau terlambat sosial, ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini saya beri tanda kurung identitas sukses karena dengan konsekuensi ini agak lebih membawa tanggung jawab si anak, ya, karena agak lebih baik karena anak itu sudah diberitahu dulu, ya, dari konsekuensi itu. Nah, jadi ini kalau misalkan terlambat kamu bakalan seperti ini. Jadi ketika dia melakukan hal itu, anak sudah tahu, oh kalau saya terlambat pasti saya akan seperti ini, gitu. Tetapi hal ini juga masih kurang baik karena akan membuat si anak itu tidak nyaman. Misalnya dia tidak mengerjakan tugasnya, sudah tahu kalau tugas kesepakatan dengan guru. Kalau tidak mengerjakan tugas, kamu berjam-jam di kelas. Nah, kalau berjam-jam di kelas, berarti guru di situ juga akan kerepotan, harus mengawasi juga. Karena anak itu harus diawasi juga. Kalau tidak diawasi, pasti akan melanggar. Nah, jadi di sini ada kekurangannya juga. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, ini merupakan suatu pilihan bagi kita para guru untuk melakukan kontrol berupa restitusi. Yaitu di mana restitusi ini ternyata terbukti bisa menguatkan anak dalam jangka panjang. Ya, jadi konsep dirinya menjadi lebih kuat dan lebih bertanggung jawab. Oke. Sebelum melaksanakan disiplin positif awal-awalnya, pada saat kita mulai mengenal kita, yang kita lakukan harusnya memberikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semester kedua ini kita kan mulai belajar lagi setelah liburan. Nah, di semester awal sudah pernah bikin kesepakatan belum dengan wali kelas sebelumnya? Keyakinan kelas itu apa? Belum, ya. Oke, untuk semester yang kedua ini kita buat namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini nanti Ibu meminta kalian untuk menuliskan di kertas keinginan kalian apa saja agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, terutama di kelas ini. Misalkan hak-hak kalian apa, lalu kemudian kewajiban itu sebagai wali kelas itu bagaimana, kalian tuliskan masing-masing sebelah sini. Boleh kertas 2 lembar itu boleh tulisin kecil-kecil semua satu kelompok seperti ini, atau mau kertasnya per lembar per anak juga nggak apa-apa, serah kalian bagaimana enaknya. Berbaris, oke. Berarti disiapkan kertasnya lembaran kap, nanti ditulis misalnya bagus, saya ingin wali kelas seperti ini, saya ingin keadaan kelas saya seperti ini, gitu. Paham nggak maksud Ibu nih? Ya, jadi nanti kalian ungkapkan keinginan kalian itu bagaimana, masalah kegiatan di kelas, masalah cara belajar, masalah kebersihan
peraturan kelas. Misalkan di awal waktu itu pernah tuh handphone harus kumpulin ke depan. Nah, apakah mau seperti itu lagi atau bagaimana? Nah, nanti ditulis aja keinginan kalian apa, tapi namanya kalian punya hak, harus ada kewajiban juga. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalian bentuk dulu, kalian tuliskan di situ. Nah, keinginan kalian apa, bagaimana, misalnya pembentukan kelompok seperti apa, kemudian pencet bagaimana, terus peraturan di kelas apakah kalau misalkan kita sedang belajar tidak boleh pegang handphone, atau ketika ada temennya yang mengungkapkan pendapat kalian semua diam gitu, tidak boleh ada yang ketawa atau bagaimana gitu. Bagaimana cara saling menghargai teman yang satu dengan yang lain seperti apa. Nah kayak gitu kalian ungkapkan aja dulu supaya pelajaran kita belajar di kelas sampai kalian kenaikan kelas itu kalian merasa nyaman. Ya sudah, mulai dari sekarang. Ya, coba. Kertasnya dari mana? Letung. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Lagi. Tuh. Nah, sekali dulu. 1, 2, 3. Nih, pakai pukulan mana? Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Purwita di sini. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang psikologi remaja. Yang disebut remaja adalah seperti kalian ini, memiliki usia antara 13 sampai dengan 8 tahun. Fase remaja adalah periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting, dan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Berbagi rasa untuk selamanya,
Ciri remaja mengalami mimpi basah untuk pria, menstruasi untuk wanita, dan mereka sudah mulai berpikir secara fungsional, cenderung agresif, bergantung pada orang lain, adekuasi emosi, mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik, mampu memahami orang lain, menjalin persahabatan, mulai mencari identitas diri, mengalami benturan keimanan dan spiritual. Ini dia tugas perkembangan kalian sebagai remaja. Pertama adalah menerima keadaan fisik dengan segala kualitasnya. Jadi apapun fisik kamu harus diterima dengan lapang dada. Kemudian mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan figur yang punya otoritas. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi antar pribadi dan belajar bergaul dengan orang lain atau teman. Kemudian menemukan manusia model atau tokoh yang akan dijadikan identitas dirinya. Menerima dirinya sendiri, yakin atas kemampuannya, memperkuat kontrol diri dengan landasan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip, dan falsafah hidup. Meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Berikut ini faktor perkembangan integritas pribadi remaja. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik semakin dewasa. Untuk laki-laki terlihat mulai berkumis, ada jakunnya. Untuk wanita mulai ada buah dadanya atau payudaranya, kemudian panggulnya sudah mulai berkembang. Yang kedua, kematangan seksual. Dia mulai sadar bahwa dia adalah pria dan dia adalah wanita. Yang ketiga adalah muncul kesadaran terhadap diri sendiri. Sudah mulai cita-citanya sudah mulai berkembang dan sudah tahu mana pergaulan yang baik. Dan tentang di sini adalah pergaulan bebas. Ini harus diperhatikan. Ini adalah logo stop pergaulan bebas. Bukan pergaulan bebas cenderung membuat tubuh kita menjadi kurang sehat dan terjangkit suatu virus yang sekarang ini dikenal dengan HIV dan belum ada obatnya. Yang keempat, kebutuhan interaksi dan persahabatan. Remaja saat ini sudah mulai dari mungkin lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Dia akan bergerak mulai luas lagi ke lingkungan misalnya kampus sebelah atau yang lainnya. Di masa ini juga mulai muncul konflik sebagai akibat masa transisi. Tindakan antisipasi remaja akhir berusaha bersikap hati-hati dalam berperilaku dan menyikapi kelebihan dirinya, mengkaji tujuan dan keputusan untuk menjadi model manusia yang diidamkan, memperhatikan etika masyarakat, kehendak orang tua dan sikap teman-temannya, dan mengembangkan sikap-sikap pribadinya. Nah, ini dia nih, di masa remaja seperti ini sudah mulai mengenal cinta. Apa itu cinta? Ini yang mesti kalian ketahui. Cinta adalah perasaan semula jadi yang wujud dalam diri. Seseorang yang mengalami cinta akan tertarik kepada yang dicintainya dengan penuh perasaan dan kegembiraan. Cinta remaja adalah salah satu perubahan psikososial yang kentara di dunia remaja, yaitu timbulnya rasa tertarik kepada gadis atau pemuda berlainan jenis. Dalam mencari cinta, remaja mesti tahu membedakan antara cinta monyet, jatuh hati, dan cinta sejati. Berikut macam-macam cinta. Yang pertama adalah cinta monyet. Cinta yang berasaskan kepada pandangan atau tanggapan palsu yang bersifat sementara. Jadi cinta monyet itu hanya sementara ya. Kemudian jatuh hati. Jatuh hati itu adalah
cinta tidak semestinya dibalas. Bersedialah untuk menerima penolakan cinta dari orang yang Anda puja. Ini membantu meningkatkan keyakinan diri. Cinta sejati. Cinta sejati tidak semestinya diakhiri oleh perkawinan. Perasaan cintanya akan merelakan dia berkorban demi cintanya, untuk kebaikan orang yang dikasihinya tanpa mengorbankan harga dirinya. Berikutnya, cinta suci. Cinta yang tidak dicemari oleh tingkah laku negatif yang boleh memusnahkan nilai-nilai cinta dan cita-cita masa depan. Berikut ini yang ternyata bukan cinta. Coba perhatikan. Yang pertama adalah, bila telapak tanganmu berkeringat, hatimu dakdikduk, suaramu bagai tersangkut di tenggorokan, itu bukan cinta, tetapi suka. Bila tanganmu tidak dapat berhenti memegang dan menyentuhnya, itu bukan cinta, tetapi nafsu birahi. Bila kamu menerima pernyataan cintanya karena kamu tak mau menyakiti hatinya, itu bukan cinta, tetapi kasihan. Bila kamu bangga dan selalu ingin memamerkannya kepada semua orang, itu bukan cinta, tetapi kebujuran. Bila kamu mengatakan padanya bahwa ia adalah satu-satunya hal yang kamu pikirkan, itu bukan cinta, tetapi gombal. Bila kamu bersedia memberikan semua yang kamu miliki demi dia, itu bukan cinta, tapi jablay. Lalu apa itu cinta? Ketika kamu rela memberikan hatimu, kehidupanmu, bahkan kematianmu, kamu mencintainya. Ketika hatimu tercabik bila ia sedih dan berbunga bila ia bahagia, itu adalah cinta. Ketika kamu menangis untuk kesedihannya, biarpun ia cukup tegar menghadapinya. Kamu mencintainya ketika kamu tertarik kepada orang lain, tapi kamu masih setia bersamanya. Itu cinta. Kamu mencintainya ketika kamu menerima kesalahan dia, karena itu adalah bagian dari kepribadian. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Cinta. Cinta adalah pengorbanan. Mencintai berarti memberi diri. Cinta adalah kematian atas egoisme dan egosentrisme. Kadang itu menyakitkan, tapi itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah cinta. Semua di atas adalah kata perumpamaan, tapi awal dari cinta adalah membiarkan orang yang kita cintai menjadi dirinya sendiri dan tidak merubahnya menjadi gambaran yang kita inginkan. Karena mencintai itu apa adanya, bukan ada apa-apanya. Jika tidak, kita hanya mencintai pantulan diri sendiri yang kita temukan di dalam dia. Tidak bisa dipungkiri pada umumnya, orang-orang yang paling menyakiti hati Anda adalah orang yang paling Anda cintai. Berikut ini adalah slogan remaja, yaitu yang pertama, masa muda, masa bahagia. Masa tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Berikutnya apa lagi? Oh, ternyata terima kasih. Sekian informasi dari Ibu, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Ibu Purwita di sini. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang etika pergaulan. Namun sebelumnya, supaya kalian semangat, Ibu mengajak kalian untuk berpikir. Nah, di sini ada namanya kopologi.
Apologi adalah ilmu di mana kalian mencoba untuk menalar nanti hasil jawaban kalian itu akan diterjemahkan dalam bahasa psikologi, ya. Jadi sekarang ini coba perhatikan tayangan rumah impian, ya. Rumah impian nih. Ketika Anda jalan mengitari perumahan, lalu kemudian Anda melewati jalan yang tidak pernah Anda lalui. Di samping jalan Anda melihat sebuah rumah yang menurut Anda salah satu rumah impian. Jadi kamu melihat rumah, wah rumah impian saya nih. Tapi di situ sesaat sebelum Anda mengagumi rumah itu, Anda mengamati bahwa pintu rumah itu setengah terbuka. Nah, jadi ketika kamu melewati sebuah rumah, waduh rumah impian saya, kok tapi pintunya kebuka ya? Nah, dalam pemikiran kalian itu seperti apa? Apakah menurut kamu, oh pintu itu rumahnya kebuka, ini kamu lihat, wah berarti ada maling. Kemudian, oh pemiliknya lupa menguncinya. Yang ketiga, pemiliknya ada di dalam rumah. Coba kalian catat dulu. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ya, udah di set? Udah di set? Ya, kemudian satu lagi. Kayaknya udah bisa menjawab. Enggak nyata. Kamu kalau ibu tanya gimana? Oke, yang kedua, coba lihat gambar muk. Ini muk ya, cangkir. Lanjut. Nah, ini kan muknya masih polos nih. Kira-kira kamu mau melukis apa di situ? Nah, coba pada Anda bersama pos berwarna biru untuk diberi pola. Kira-kira pola apakah yang akan Anda lukis? Ya, coba kira-kira pola apa? Coba sini lagi. Polanya. Nah, apakah garis-garis? Apakah titik-titik yang bersilang-silang? Titiknya silang-silang. Apakah lentang? Centang itu begini doang. Centang begini. Itu ada 3. Kamu bisa milih. Di situ nanti menunjukkan kamu tuh mau seperti apa. Dari nomor 2 ya, udah dikit jawabannya. Oke. Kemudian yang nomor 3. Oh ini masih ada ya garis berombak. Jadi kalian bebas melakukan apa-apa, cuma dalam bentuk garis. Nah garisnya ada bermacam-macam. Itu langsung kalian begitu melihat muka saya bakalan mau begini, bikin garis ini. Ya, kemudian lanjut. Ya, kemudian di sini ada langit biru. Nah, langit biru. Nah, jadi di sini kalian membayangkan nih hamparan biru langit membuat Anda begitu semangat, yang bikin kamu semangat itu kamu melihat bagian mana? Bagian mana? Ya, di situ kan ada dataran salju, lautan biru, gunung yang hijau, padang pegunungan bersama matahari. Langsung dikit jawabannya. 1, 2, 3. Masih ada satu lagi ya? Nah, pada saat membaca majalah, nih majalah kalian masih ada tidak ya zaman kalian? Pernah nemuin majalah? Ada ya di perpus ya? Ada majalah. Anda misalnya kamu baru beli majalah nih, kemudian apa yang kamu lakukan pertama kali di majalah? Yang pertama pilihannya adalah membaca buku majalah urut dari awal sampai akhir, dari sampai berakhir. Kemudian membuka acak. Pertama kali beli nih ada majalah dari awal sampai akhir atau ngacak. Kemudian yang ketiga ngaca. Kalau yang nomor 2 itu bicara yang menarik dulu. Kira-kira apa ya bahasa yang menariknya. Kemudian yang keempat, membaca majalah dengan urutan yang selalu sama. Maksudnya kalau misalnya kamu membaca majalah dari pertama sampai terakhir, nah nanti yang belum dari urutnya pertama sampai terakhir lagi. Ada yang tidak lanjut? Oke, nanti di jawabannya dikit dulu, kita masuk materi ya. Dan 3 menit.
yang baik. Ya, seperti itu. Lanjutkan. Ini dilakukan saja karena tadi sudah. Dan lagi sampai materi. Oke, ya. Ternyata berkelompok atau berhubungan bersahabat itu ada yang negatif dan positif. Ya, di sini ibu ingin menguraikan apa sih itu yang negatif dan apa yang positif. Itu seperti itu. Lanjut. Nah ini seperti tadi sudah ibu rikas. Ya, jadi ternyata pergaulan remaja itu ada negatif dan yang positifnya. Nah, ternyata setiap manusia berperilaku itu berdasarkan tingkat kebutuhannya. Kalau dia di dalam rumah tangga itu kebutuhan dasar yang tidak mencukupi, pasti dia larinya keluar. Misalkan seperti ini, kalau misalnya di rumah biasa dikekang, ya, akan kelihatan di sini dia pengennya bebas. Ya. Nah, akan tetapi bagaimana caranya supaya kita memenuhi kebutuhan bebas tadi dengan yang positif? Gitu. Ini kan kamu pengen bebas nih, ya dengan positif. Dengan positifnya nanti mungkin kalau misalnya kamu di rumah nggak pernah mencoret-coret, nggak boleh gambar, ya sekarang waktunya nih disediakan nanti misalnya tembok khusus untuk kalian menggambar. Misalnya gitu kan, daripada kamu coret-coret sembarangan, ya kan seperti itu. Ya, lanjut Angie saja. Nah, kalian juga harus tahu, kalian harus punya manfaat. Namanya bersahabat itu harus ada manfaat. Harus menambah rasa percaya diri. Jadi kalau kamu berteman tidak ada rasa percaya diri, malah bikin kamu jadi bad mood atau bikin kamu minder, berarti ada yang salah dalam persahabatan itu. Lanjut. Nah, sebelum langkah menjadi persahabatan. Hargailah sahabatmu. Jadi harus menghargai ya, saling menghargai. Kemudian, jadi kamu harus memikirkan bagaimana apa yang bisa kamu beri kepada sahabat tadi. Jangan hanya meminta, gitu ya. Jadi kamu jangan selalu menuntut teman kamu harus begini-begini, dia harus dengan saya, harus begini seperti itu. Tapi apa yang harus diberikan kepada teman? Lanjut. Kemudian motivasi ya, motivasi. Ya, jadi tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelek-jelekan. Nah, dia saling mendukung. Contohnya Kesia sama Safira. Lanjut. Jangan merasa tersaingi ya. Oke? Ya, bersedia memaafkan. Jadi kalau teman kamu salah, namanya manusia hilang, dimaafkan. Tapi sebagai yang punya salah, jangan melakukan lagi kesalahan itu. Kalau melakukan lagi, ya kita bete juga memaafkan kamu. Ya enggak? Lanjut. Nah, jangan tinggalkan sahabatmu. Ya, jika dia udah berbuat salah nih, hujan misalnya banyak berbuat salah, jangan ditinggalin. Ya kan dia mau berubah. Sekarang lihat, sudah kemudian, ya, Lizaro mendingan Jody, ini mendingan Bapak. Lanjut. Yang kelima. Jadilah sahabat yang diandalkan dan konsisten dalam ucapannya. Jadi kalau dia bilang A, lakukan A. Jangan bilangnya A, melakukannya B. Tidak sesuai. Teman kamu juga bingung. Kalau misalnya kamu bilangnya begini, nggak tahunya kamu melakukan yang lain, tuh bingung nih orang sebenarnya gimana gitu. Nggak konsisten. Terus kalau janjian sama teman juga harus tepat waktu. Janjian datang jam 11, jangan datangnya jam 1. Nah, siapakah itu? Nah, lanjut, yang keenam. Yang keenam. Oke. Ya, jangan mengontrol teman. Jadi kalau temen itu jangan dikontrol-kontrol. Lu kalau ke toilet harus sama gua, nggak boleh sama dia. Kalau makan di kantin harus sama gua, jangan sama Kesia. Gitu. Ya, jangan seperti itu. Jadi teman bebas berteman sama siapa aja. Memang yang bestie itu memang pasti ada, tapi jangan mentang-mentang bestinya kamu, dia berteman dengan yang lain, kamu sedih, kamu merasa, oh dia biasanya ngajak saya, kok jadi ngajak si Lana.
Ya, jangan ngobrol. Lanjut ke 7. Ayat 7. Bergembira saat senang maupun susah. Ya, jadi kamu kalau berteman jangan hanya senangnya aja. Giliran temennya banyak duit, kamu temenin. Asik ditraktir. Giliran nggak punya duit, udah dia lagi nggak punya duit. Cari temen yang berduit. Ya, jadi suka senang lanjut. Lanjut. Hargailah dia padanya. Ya, jadi jangan menuntut teman untuk bereaksinya sama kayak kita. Gitu. Tahu nggak bereaksi sama kayak kita? Hai, pergi. Ya, apa maksudnya? Kesya aja deh, apa maksudnya? Ya, jadi jangan memaksakan kalau misalnya gua paling suka somai, lu juga harus suka somai gitu. Biarkan dia memutuskan, oh enggak, saya mau makan bakso saat ini gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Berusaha menjaga rahasia, menjadi teman jangan ember. Ya. Nah, rahasia. Ini namanya mulut besar. Mulut besar itu ember. Apa temennya itu diceritain ke semua orang. Padahal tidak. Nih, boleh menceritakan aib teman dalam rangka mencari solusi. Dan itu juga bicarain misalnya dengan guru BK, dengan wali kelas, ini gimana ya Bu, teman saya begini-gini gitu. Dalam rangka cari solusi. Tapi jangan semuanya diomongin di sini biar satu begini-gini. Ya, jadi boleh diomongin kalau dalam rangka mencari solusi dan dengan orang yang teman itu. Kayak gitu ya. Kemudian lanjut yang 10. Jangan paksakan kehendak. Hei, ngomong mulu lo dengerin aja sendiri. Jadi katanya. Kan dia ngomong. Lu aja yang denger sendiri. Jadi dibalikin tuh, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi 10 kalian sudah menjalankan tidak? Sudah. Nah, lalu bagaimana rasanya? Kalau persahabatan yang kayak gini, enak nggak? Enak kan? Jadi semangat kan? Nah, belajarnya semangat. Nah, jadi nggak ada istilahnya teman yang satu istimewa gitu ya. Semuanya sama ya. Ya. Sebenarnya ini Ibnu, apa sih ya Ibnu? Kayak Ibnu yang mana ya? Kayak Ibnu di Rizky. Ya benar. Oke, selanjutnya pakai ini. Udah selesai ya? Ini. Ya, jadi dalam pergaulan ini yang perlu kalian perhatikan. Orang yang tidak. Iya. Nah, itu yang harus perhatikan. Ya, disimak baik-baik. Nah, lanjut. Eji, kembali ke. Nah, berarti sudah selesai ini. Kita ke jawaban yang tadi. Jadi jawabannya answer itu jawaban dari yang tadi. Nah, oke. Siapa yang pilih nomor 1? Ya, tip sendiri untuk ini ya. Jika kamu pilih nomor 1, maka kamu seperti ini. Ya, pemikiran kamu seperti itu. Ya, kalau kamu bilang rumah itu kemalingan, berarti kamu orangnya yang panik, cepat panik. Kemudian kalau pemiliknya lupa menguncinya, berarti kamu orang yang gampang terbawa terhadap sebuah krisis. Nah, jadi kamu cuek, ya, paling lupa. Itu kamu bersifat cuek. Kalau kamu pemiliknya ada di dalam, ini tipe orang santai, tetapi tetap waspada. Ya, coba ke diri kalian, apakah kalian yang mana? Apakah benar seperti ini? Benar nggak kira-kira? Hai. Kamu seperti itu? Oke. Jadi sudah tahu ya kamu seperti apa? Ya. Kalau sudah tahu, tujuannya adalah bukan ternyata saya begini
bukannya menjatuhkan kalian, tetapi sebagai introspeksi nanti ke depannya, oh berarti saya harus begini gitu ya. Jadi setiap kali ibu menginformasikan ke kalian adalah dalam rangka bukan untuk menjatuhkan kalian, tetapi untuk kalian paham diri sendiri, mengenali diri sendiri, lalu kemudian mengadakan perubahan. Ya, orang yang baik adalah selalu terus-menerus berusaha menjadi baik. Ya, kayak gitu. Lanjut, Kenji. Oke, yang ya. Tadi ada pertanyaan belum biru tidak? Berarti Ya. ada nggak? Ada yang langit biru ya? Enggak. Oh, berarti lewat. Nah, yang ini ya. Berarti tadi yang belum. Jadi biru itu mendekati cara berpikir kita, ya. Ya. Jadi biru itu mengimajinasi, ya, mengimajinasi. Penjelasannya ada di sini. Nah, biru itu imajinasi, intuisi ataupun intelektualitas. Sementara kalau putih menunjukkan kekosongan, tadi bukan putih kekosongannya, dan memberikan pikiranmu kebebasan untuk menyalurkan kreativitasmu. Pada kasus ini pola yang akan digambarkan struktur dan kekuatan pikiranmu dalam kreativitas dan problem solving. Jadi pilihan garis nanti itu akan menentukan bagaimana cara kamu ketika kamu menghadapi suatu problem atau masalah. Ya, jadi di sini mencek diri kamu ketika sedang ada masalah kamu itu seperti apa. Lanjut Kenji. Ya. Nah, lanjut. Nah, coba yang dari garis-garis siapa? Ayo, yang dari garis-garis. Boleh difoto nanti biar kamu ingat-ingat. Ya. Kalau titik-titik menarik ini titik-titiknya. Kalau centang ada nggak ya centang? Nah, centang kayak gini. Ya, seperti itu. Sudah cukup? Garis-garis yang berombak, manakah yang lebih baik menurut kalian? Garis-garis. Orang kan rasa nyaman, merasa kesempatan nyaman, dan lebih baik. Jadi kalau garis-garis berombak itu di diri teman-teman, ya kan, kamu penuh cinta. Nah ini bagus, ini juga bagus. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan setelah kamu. Ya, kamu coba pelajari lebih dalam. Sudah cukup? Ya, udah difoto, nanti direnungkan di rumah ya. Ya, direnungkan di rumah. Ya, ibu ganti slide. Lanjutnya di langit biru. Biru memiliki kekuatan kenyamanan jiwa. Wah, biru itu penuh makna ya. Ya, mengambil nafas dalam pandangan bayangan berwarna dan langit biru antara menunjukkan sebuah bakat tersembunyi di dalam pikiranmu yang tidak terganggu. Nah, jadi ketika kamu disuruh melihat langit biru, kemudian berubah ke tempat yang lain, itu dalam pemikiran kamu itu ada. Misalkan kamu lihat biru, oh begitu melihat, oh air pandangannya begini, ya. Jadi itulah bakat kamu nih, ya. Tadi kamu serius nggak melihat langitnya? Coba, kalau tidak serius nanti diulang lagi. Coba ini biar ibu kasih tahu dulu maknanya. Tapi jangan udah ibu kasih maknanya nanti saya begini pemikirannya gitu. Jangan ya. Pokoknya kalian tidak boleh membohongi diri kalian sendiri. Ya. Di dalam hal ini adalah supaya bakat kamu nanti kelihatan muncul. Lanjut. Nah, jadi setelah melihat langit, kalau yang kamu pikirkan adalah dataran bersalju, nah ini seperti ini. Ya. Kamu sensitif, mengerti situasi, bisa masalah rumit bisa
kamu urai, kamu nggak urai, ke benang yang kusut kamu bisa melurusin. Kemudian mampu buat keputusan bahkan seorang visioner. Nah, di sini kalau yang berwatak seperti ini, ke depannya nanti mungkin minggu depan, oh kalau yang begini cocoknya bekerjanya di mana? Cocoknya kamu lanjutannya bagaimana? Seperti itu. Oh, kalau ini seperti lanjutan. Kemudian lanjut. Ini udah ada yang foto? Ya, lautan biru. Nah, kalau lautan sesudah memandang langit yang kamu pikirkan adalah lautan biru, ya. Nah, mungkin tadi cuma sesaat di sini pikiran kalian tidak tenang. Nanti kalau misalkan kalian ada di pantai, mungkin bisa diancam misalnya bisa kamu melihat langit, terus kamu merenung kira-kira apa ya pada langit. Dan lintas di pikiran kamu itu apa? Itu lebih efektif. Lanjut. Nah, kalau gunung hijau, bakat Anda adalah berkomunikasi. Nah, ya. Jadi kamu pandai bahkan bisa membangkitkan seorang teman itu menjadi tahu menemukan sisi yang benar dalam hidupnya. Nah, ini cocoknya ada komunikasi, ilmu komunikasi kayak gini. Ya, lanjut lagi, ada yang ini nggak matahari. Nah, ini yang kreatif penuh dengan gagasan dan potensi. Kalau misalnya yang kamu pikirkan adalah setelah memandang langit itu yang kamu pikirkan adalah bunga matahari, ini kalian tadi sesudah itu nggak berkonsen ya. Jadi tadi apa yang pikirin, ini simbolnya bengong, kan? Belum konsen tadi ya. Untuk lihat langit, apa sudah punya jawaban sendiri? Nah, udah punya masing-masing. Nah, kayaknya Ria meragukan nih jawabnya. Tadi. Nah, tapi yang langit biru tadi kamu udah milih yang mana? Yang gunung yang hijau. Oh, sudah menentukan. Oke, lanjut. Udah berapa menit ya? Ya. Oh, ini. Oke, tadi yang majalah, ya. Majalah ini dengan cara kamu melihat majalah ternyata juga dapat mampu menentukan tingkah laku kamu, ya. Bagaimana menghadapi keragaman pilihan khususnya cara merencanakan maupun membaca membutuhkan pendekatan Anda dalam sumber daya. Jadi sumber daya itu adalah sumber daya manusia ya, sumber daya yang ada dalam diri kamu sendiri. Jadi bagaimana cara kamu membaca sebuah buku atau majalah itu adalah menentukan sumber daya kamu. Lanjut ya Ji, baca majalah. Lanjut. Nah, coba yang nomor 1, siapa tuh? Hafiz? Nomor 1, Rizarul, jauh baca Rizarul. Membaca sebuah majalah coba dulu. Kamu Ji. Nah, Kita adalah tipe orang yang tahu kemana setiap pesan, uang, harta dan dibanggakan untuk apa, bukan karena khawatir terhadap anggaran dan perencanaan keuangan. Dan tidak teman karena mengetahui benar. ya. Berarti intinya kalau yang milih nomor 1 adalah orang yang teliti. Ya, cocoknya di manajemen, akuntansi, pajak, keuangan, ya, kayak gitu. Peneliti. Kemudian nomor 2 siapa yang membaca? Baca. Langsung membaca artikel yang menurutmu menarik dan hanya membaca itu saja. Yang membuat lubang ke dalam saku Anda. Jika memilikinya, Anda menggunakannya untuk membeli apapun yang menarik. Nah, berarti kalau yang hanya baca yang menarik saja, dia berarti pemboros. Waduh. Siapa Pak itu? Boros ya. Jadi dia menyukai yang menarik saja, yang lainnya nggak dipikirin. Ya. Oke, nomor 3. Ya, siapa ya yang baca? Sebelah sana mau membaca mau. Baca nomor 3. Secara acak dan membaca pesan yang menarik. Anda bisa berkata diri Anda ekonomis, berlaku orang hidupnya sendirian. Kenyataannya Anda tidak menggunakan sumber daya Anda dengan sempurna. Anda lebih suka
bisa membaca, berarti tipe orangnya seperti ini, ekonomis. Ya, bukannya pikir, emang pelit ngeluarin duitnya itu dipikir-pikir, mendingan buat ini. Bukan pelit ya, mendingan buat yang ini gitu. Ya, tapi jangan seperti itu juga. Ada kalanya kita memang harus mengeluarkan. Ya, kayak gitu. Nomor 4, siapa nih? Kamu baca deh. Selama formatnya tidak berubah, kamu belanja majalah dengan urutan yang selalu sama. Anda terus menghabiskan uang sesuai dengan kebiasaan tanpa memperdulikan perubahan yang terjadi dalam proses seperti Anda terlalu mengedukasi keras dengan ujian Anda. Anda tidak khawatir dengan nasib di masa depan. Padahal merupakan gagasan yang baik jika mengharapkan urusan keuangan kepada sahabat atau pasangan. Jadi yang keempat ini dia tidak bisa menahan diri. Jadi kalau misalkan keuangan itu mungkin dia ada yang bantu ngatur, misalnya ibunya jatuh kasih lah, ya ibunya atau siapa yang mengatur keuangan kamu seperti itu. Ada itu Kenji. Ya, oke. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mulai paham tentang diri kalian? Sudah mulai? Ya. Karena siapa lagi yang mengenali diri kita kalau bukan diri kita sendiri dulu? Ya. Semakin kita mengenali diri sendiri, semakin kita tahu salahnya itu lebih baik daripada kamu merasa tidak pernah salah. Yang lain itu salah semua, yang benar kamu doang. Nah, itu bahaya seperti itu ya. Jadi harus kenali diri kamu. Kamu kalau ingin lebih ini pokoknya ketika ingin menilai diri sendiri itu kan buat diri kamu sendiri. Jadi jangan berbohong atau jangan apa sih namanya nilainya ini padahal begini gitu ya. Jadi jangan melakukan sesuatu karena ingin mendapat nilai atau mendapat pujian, mendapatkan penghargaan. Tapi mulailah sesuatu itu untuk diri kamu, ya, dalam rangka menghargai diri sendiri, bukan untuk dihargai atau dipuji-puji orang seperti itu, ya. Karena kita sendiri yang merasakan kok. Oke. Sekarang menurut kalian bagaimana caranya lagi supaya bisa memotivasi diri kamu sendiri? Mohon perhatian kepada kelas 10 kuliner 1, ditunggu kehadirannya di Oke. Jadi menurut kalian bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi dari diri sendiri? Kira-kira gimana lagi? Harus menerima saran dari orang lain, ya, jangan menang sendiri, ya. Kemudian di sini, ayo ucup, Izaro, bukan Izaro, salah Nazardin. Gimana Nazar? Masa saya pengen biar dipuji? Yang lainnya, ayo, supaya bagaimana caranya meningkatkan motivasi dari dalam diri kamu sendiri. Belum, kamu Indah pandangan. Iya, Indah ada caranya gimana? Ya maksudnya supaya kita itu berbuat sesuatu itu bukan karena ingin dipandang orang gitu. Bagaimana? Gimana Desya? Kalau saya punya kayak role model gitu. Jadi kayak misalkan saya punya role modelnya mau di Ayunda. Jadi saya kita tuh ya gimana cara dia belajar, gimana cara dia spend waktu gitu. Oh gitu. Jadi kamu mencontoh ya, mencontoh
yang kamu kagumi untuk memotivasi diri kamu. Jadi untuk kamu sendiri kan, bukan untuk orang lain. Nah, oke, seperti itu kita olahraga tangan dulu ya. Oke, sekian dulu dari Ibu, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat keyakinan kelas itu awalnya adalah record of life, ya seperti itu. Kemudian ya ini peluang karir dan kesepakatan kelas. Jadi di awal tahun ajaran kita harus menggali mimpi peserta didik agar dia termotivasi nantinya. Termotivasi, oh cita-cita saya itu seperti ini. Dari situ sebagai awalnya buat kesepakatan nih supaya kita belajar dengan baik itu bagaimana, misalnya apakah harus tertib, disiplin waktu atau bagaimana. Karena di sini kemarin saya bersama murid itu menyatakan ini. Oke, ini Pak kecil yang ada di sini. Ya, jadi kita sepakat bahwa kelas harus selalu bersih, disiplin waktu, aman dan tertib, saling menghargai dan kerjasama yang positif. Lalu kemudian kesepakatan kelas ini kita tanda tangani bersama antara guru dan semua murid. Ya, itu yang saya lakukan di kelas saya. Oke, jadi keyakinan kelas ini sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan budaya dan disiplin positif. Jadi karena mereka bermimpi, jadinya mereka berusaha untuk menggapai itu. Nah, untuk menggapai mimpi mereka dibuat kesepakatan dan mereka itu harus konsekuen dengan kesepakatan di kelas tersebut. Ya. Kemudian, nah, untuk disiplin positif ini dalam kegiatan belajar mengajar, ya, kita tidak bisa melupakan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tingkah laku perilaku murid itu biasanya setiap manusia itu harus terpenuhi di 5 kebutuhan dasarnya, ya, berupa bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ya, jadi ketika anak murid kita nakal, kita harus tahu dulu ini anak ini kurang kebutuhan apa gitu. Jadi kita tidak menjudge, oh anak ini nakal begini. Kita lihat dulu, oh keluarganya bagaimana, keadaan rumah tangganya bagaimana, lalu kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi, dan tugas kita adalah mengarahkan dia untuk melakukan dalam memenuhi kebutuhannya itu yang positif. Nah, oke. Kembali ke restitusi tadi, kan tadi saya bilang restitusi itu adalah sesuatu yang paling baik yang kita gunakan untuk perilaku orang tua atau guru dalam mengontrol murid atau anaknya. Jadi di sini akan saya jelaskan ternyata ada 5 posisi kontrol guru dan orang tua. 5 itu satu, yang pertama adalah sebagai penghukum, guru atau orang tua itu sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Oke. Kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid ke murid lebih dalam lagi. Ya, jadi kalau tipe guru atau orang tua yang menghukum ini, biasanya dia selalu mencari-cari di sekolah ini harus bagaimana ya supaya menekan murid, ya menekan muridnya supaya berperilaku lebih baik.
kepala sekolah gitu. Seperti itu contohnya ya. Nah, jangan kecewakan bapak gitu. Jadi suaranya ditutup-tutupin biar anak itu merasa bersalah. Kita mengharap agar anak itu berubah, tapi ternyata itu akan terjadi kegagalan juga. Ya, karena murid itu akan selalu merasa bersalah. Bersalahnya kebangetan gitu ya. Dia saking merasa bersalahnya, waduh saya sudah guru marah, orang tua ini, kemudian tidak bisa membagikan orang lain gitu ya. Kemudian teman, ya, posisi sebagai teman ini ada juga dilakukan oleh guru dan orang tua. Dia menganggap, dengan menganggap murid teman itu akan bisa lebih baik. Tapi ternyata dengan seperti itu ada negatifnya. Jadi anak murid itu akan ketergantungan dengan kita. Lalu kemudian apabila kita mengecewakannya, dia akan apa aja teman itu. Seperti itu. Jadi di sini ada negatifnya. Ya, dia akan ketergantungan dengan kita. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian pemantau ini ada lebih baik. Ya, sepertinya ini yang sering saya pribadi melakukannya. Pemantau ini kita mengawasi, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab perilaku orang yang mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya, seperti yang biasanya saya lakukan, memang seperti itu. Nah, kamu tahu aturannya seperti ini. Berarti kamu kalau melanggar, kamu perlu konsekuensinya dengan peraturan yang sudah ditentukan. Kamu sudah ada surat perjanjian. Nah, seperti itu. Tapi ternyata kita bersikap sebagai pemantau ini juga masih ada negatifnya. Ya, negatifnya adalah jadi anak itu akan merasa, ya saya ini terus dan kita juga energinya terkuras ya, karena kita harus misalkan seperti saya guru BK kan muridnya banyak gitu, kalau satu-satu dipantau terus, waduh kayaknya energinya banyak sekali, itu yang terkuras. Kemudian, nah posisi manajer ini sepertinya ini yang lebih baik bagi seorang guru, ya. Jadi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita ajak tuh ngobrol muridnya, kita ajak ngobrol bagaimana sebaiknya, ya kalau tinggal kamu seperti ini, apa yang akan kamu lakukan dan bagaimana, gitu. Dan dalam posisi manajer kita juga bisa membolak-balikkan posisi kita. Mungkin bisa ada kalanya sebagai teman atau ada kalanya sebagai manajer, tapi teman ada kalanya sebagai pemantau. Ya, tapi dalam hal ini tetap kita posisinya sebagai manajer. Jadi membiarkan dia tumbuh untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, itu yang kita dorong. Jadi kita menganggap setiap murid itu adalah pintar dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita hanya memberikan arahan. Ya. Nah ini yang saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu adalah tentang cara kontrol berupa segi 3 restitusi. Jadi segi 3 restitusi adalah langkah bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, jadi seperti di awal tadi, manajer adalah posisi kontrol yang terbaik. Nah, apa tuh segi 3 restitusi? Segi 3 restitusi tahap awalnya adalah ketika anak itu berbuat salah, maka yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Validasi, jadi kita mengajak ngobrol anak itu, kita tanya anak itu, kemudian sampai dia menjawab sendiri, oh iya, berarti kamu memang salah ya berbuat seperti ini. Lalu kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah ketika anak berbuat sesuatu, berarti di balik itu ada sesuatu di belakangnya. Nah, itu yang kita mesti kita cari tahu kenapa sampai dia berbuat seperti itu. Nah, nanti dengan cara kita yang kemudian pada akhirnya nanti anak tersebut akan mengetahui kalau dia salah, lalu kemudian berusaha untuk mencari penyelesaian sendiri. Nah, setelah sadar identitas
lakukan adalah ini. Jadi kita harus punya poin tuh di keyakinan keras tersebut, kita harus punya poin mengingatkan kembali ke anak itu. Jadi menurut kamu nak, yang kamu lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kita bersama, keyakinan kelas. Nah, lalu kemudian setelah dia menyadari hal itu, barulah di situ kita menanyakan ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi setelah kamu lakukan hal ini, kamu maunya bagaimana? Biarkan dia menjawab sendiri. Ketika anak itu menjawab sendiri dan merencanakan tugasnya sendiri, dia akan bertanggung jawab karena dia sudah memilih, sudah mengatakan, oh ini saya harus begini. Jadi bukan kita yang menentukan, ya. Kita hanya sebagai manajer lagi. Semuanya biarkan murid-murid itu mandiri dengan keyakinannya masing-masing. Ya, kita hanya mengarahkan apabila dia ternyata keyakinannya agak salah, mungkin kita kasih masukan seperti itu. Intinya anak-anak itu dibiarkan untuk mandiri, ya. Oke, dan itu sudah selesai. Jadi demikian Bapak Ibu untuk studi restitusi ini, seperti yang saya bilang, kita sebagai guru atau orang tua kepada anak-anak kita, posisi control manager kita yang paling terbaik kita lakukan. Jadi posisi manajer ini kita tidak menyakiti anak tersebut. Jadi anak tersebut itu menjadi bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dan ternyata anak-anak kita itu memang jenius, dan manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang jenius. Dia mampu menyelesaikan permasalahan sendiri. Ya, demikian. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada hukuman konsekuensi sama itu. Ya, tadi saya lihat kan ada hukuman, terus konsekuensi sama restitusi. Nah ini Bu, ini nah saya sedikit unggahannya sedikit masukan aja ya. Jadi kalau untuk kita belajar ada landasan teori dalam dulu saya dapat pembelajaran itu pengembangan peserta didik. Ya, saya dapatnya yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan adalah rewards and punishment. Itu sudah dari satuan. Reward and punishment. Ketika mereka mendapatkan kesalahan, ini dari kita harus ada punishment namanya. Dan ketika mereka berbuat kebaikan, maka ada reward. Nah, konsekuensi. Nah, ini antara konsekuensinya adalah reward atau punishment gitu. Jadi saya kurang pas ya kalau hukuman konsekuensi itu disejajarkan, karena konsekuensi adalah bagi apa? Konsekuensi itu bagi dua, yaitu kalau dia berbuat baik dia reward, kalau dia berbuat kesalahan adalah hukuman, gitu kan, punishment gitu, seperti itu. Ya, ini alat pendidikan juga landasan teori dari ahli gitu ya. Jadi kalau memang hukuman itu dianggap apa dari kegagalan itu dimaksud ini kegagalan ya, kan ada sukses gitu ya. Jadi kurang, menurut saya ini menentang jadi landasan teori dari para ahli gitu kan. Ya, hukum tergantung, jadi kita lihat hukumannya disesuaikan dengan kesalahan. Para itu dia ngomongkan, kenapa mereka dihukum supaya mereka menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah, dan ini kondisi supaya mereka tidak, kesalahan itu tidak terulang lagi. Ya, nah ini juga sudah sunatullah. Dan ketika kita berbuat kesalahan, sekecil apapun kesalahan kita, maka itu akan ada akibatnya. Ya, paman yang memiskol azor dan soraya, paman yang memiskol. Berarti kami beraya itu sudah benar-benar ya. Pak, boleh masukkan aja ya. Nanti seperti itu masukkan aja, itu sudah memang sudah seperti itu. Mungkin jadi konsekuensi dibagi ada dua, yaitu punishment dan
reward, ya kan? Dan masalah nanti punishmentnya gimana, rewardnya gimana, memang harus seperti itu. Itu bagus tadi Bu, kita lihat dulu, jangan langsung judge, gitu kan? Lihat dulu nih benernya dia latar belakangnya apa, kenapa dia berbuat seperti ini, gitu kan? Lalu dijatuhkanlah hukuman itu, gitu kan? Whatever konsekuensinya apa, dia kayaknya karena latar belakang. Jadi bukan mutlak kesalahan dia karena dia ada masalah dengan keluarganya. Jadi kita bisa memaklumi. Lalu kita mungkin jadinya nggak punishment, kita jadi masuk ke restitusi, mungkin kita dekati, gitu kan? Maksud saya gitu, gitu kan? Jadi yang dari awal itu kita menjawab dulu, baru kita lihat ini konsekuensinya apa. Apakah itu punishment, apakah itu reward, apakah itu restitusi, seperti itu. Sedikit aja gitu ya. Jadi sedikit aja yang dapat saya sampaikan. Jadi konsekuensi dan sejajar dengan hukuman. Tadi konsekuensi dibagi dua, yaitu bisa hukuman, bisa reward, bisa punishment, bisa reward. Dan di tengah-tengahnya adalah restitusi. Gitu. Terima kasih Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Ya memang Pak, ini maksudnya bukan sejajar yang Pak, ini hanya saja saya buat bagan seperti ini untuk perbandingan. Kalau hukuman seperti ini bentuknya, kalau konsekuensi seperti ini dan restitusi seperti ini. Memang Pak, anak itu perlu adanya punishment ya. Itu tapi ketika kita mau memberikan punishment itu kita membuat ini dulu, maksudnya diskusi dulu dengan anak tersebut sebelumnya ya. Nanti ya itu jadi itu masuknya ke dalam konsekuensi. Tapi kalau yang saya Bapak bilang itu berarti posisinya tadi masuk ke manajer Pak ya. Kalau manajer kan bisa ke semuanya ya. Yang tidak sebagai adalah kita jangan sampai lupa kalau kita hanya menghukum saja tanpa memberi sesuatu hal kenapa kita memberikan hal seperti itu kepada si anak, jadi anak itu tidak paham ya. Terima kasih Bapak. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi saya sediakan seperti ini bukan sejajar, maksudnya itu bagan supaya kita membedakan antara hukuman tuh kayak begini gitu. Hukuman bentuknya seperti ini, ada ya. Misalnya contohnya itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, kalau hukuman itu kan sesuatu menyakitkan karena anak itu kaget. Dia belum tahu apa-apa kok tiba-tiba teman langsung dihukum, misalnya lari 20 putaran gitu misalnya. Tetapi kalau yang konsekuensi ini sesuatu harus terjadi karena sebelumnya anak itu udah dikasih tahu. Bedanya itu Pak. Kalau hukuman itu kan tiba-tiba tuh anak belum dikasih tahu nih, tiba-tiba dia datang terlambat, tiba-tiba langsung dihukum. Nah kalau di konsekuensi ini dia sudah tahu. Jadi di sini ada perbedaannya. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan itu, ya karena restitusi itu yang lebih baik karena sebelumnya anak itu kita ajak diskusi dulu. Jadi bukan guru yang menentukan. Jadi kita duduk bareng untuk kira-kira apa ya kalau misalkan terlambat ini, apa yang kamu mau bagaimana, dari guru bagaimana. Kalau hukuman itu kan murni dari guru, jadi murid tinggal terima ke depan. Kemudian kalau konsekuensi juga gitu, biasanya dari guru atau dari sekolah, murid tidak diajak bicara. Yang diharapkan di sini adalah murid dan orang tua itu kita ajak bicara dulu dalam menentukan yang tadi keyakinan kelas itu dalam melakukan kajian tersebut. Nah, seperti itu Pak. Jadi ada bedanya apa ya? Bedanya hanya di situ aja. Jadi kita menganggap dia adalah manusia, sesama manusia itu harus duduk bareng diajak bicara dan diskusi dulu. Dan ternyata anak-anak itu walaupun masih kita anggap baru-baru kencur, masih anak kecil, ternyata sebenarnya dia ada peluang, ada yang tadi yang manusia itu menciptakan jenius. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, tambahnya boleh ya? Saya tambahin ya Pak Ruli.
Ya, luar biasa Pupur untuk menyampaikannya, sangat bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Saya hanya menambahkan seperti ini, antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi ini bukan sejajar, tetapi harapannya kita itu semua Bapak Ibu di dalam budaya positif itu bisa menuju pada yang namanya budaya restitusi. Misalnya sebagai contoh, kalau kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, anak-anak, penanganan anak-anak yang terlambat, contohnya. Kalau hukuman gitu kan, tiba-tiba anak datang, kita sudah berdiri di pintu gerbang, terus kita mengatakan, kamu terlambat, kali lapangan 20 kali misalnya. Nah itu nggak ada kesiapan anak merasa tersakiti, itu yang disebut sebagai hukuman, gitu kan? Karena pada dasarnya untuk filosofi sekarang hadir bahwa anak-anak itu memiliki insan yang merdeka, gitu ya Pak. Lalu kita menuju ke atasnya lagi konsekuensi, gitu kan? Sama contoh kasusnya terlambat tadi misalnya, ada anak terlambat kita berdiri, tapi kita tidak langsung marah gitu ya menanggapinya, tetapi kita ingatkan lagi misalnya, tetapi dikasih hukuman gitu ya yang selaras gitu ya. Kalau tadi kan lari lapangan nggak ada hubungannya ya dengan terlambat, justru anak udah capek lari, supaya tidak terlambat tambah lagi capek dengan lari, tapi dengan konsekuensi dikasih sesuatu yang masih ada kaitannya, misalnya kamu terlambat gitu kan, terus silakan kamu nanti nyanyi lagu Indonesia Raya misalnya, seperti itu. Itu masih ada konsekuensinya. Tapi kalau restitusi kita ajak dulu anak itu bicara, kita cari tahu dulu kenapa penyebabnya, nanti hukumannya muncul itu dari si anak sendiri gitu kan. Ya udah Bu, saya tahu kalau saya terlambat misalnya, jadi saya mau nanti ini aja deh bersedih musola. Nah jadi bukan kita yang memberikan satu hukuman ke mereka, tapi nanti restitusi ini muncul anaknya sendiri mau melakukan apa sebagai penebusan rasa bersalahnya misalnya, seperti itu. Jadi harapannya seperti itu Pak Ruli, kita menuju kepada seorang guru yang restitusi bisa mendengarkan anak guru tanpa menyakiti. Karena harapannya di kurikulum merdeka ini anak-anak itu memang bisa memunculkan kemerdekaannya, dalam arti memang mereka bebas untuk bisa menyampaikan segala sesuatu dan kita menjadi kontrol itu tadi yang dimaksud. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ambon senior saya ini. Ya, boleh. Terima kasih pada Bu Purwitasari yang sudah memberikan materi yang begitu baik sehingga kami bisa memahami antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang mau saya mungkin sharing ya Bu ya, ini mengenai penggunaan kata hukuman. Apa hukuman ini, kata hukuman ini sudah memang baku dari sumbernya, atau mungkin barangkali ada kata lain yang bisa kita olah gitu, seperti sanksi gitu. Karena kalau orang mendengar kata hukuman ini langsung konotasinya itu negatif gitu. Padahal belum tentu dalam pelaksanaannya kita lakukan negatif gitu. Misalnya sanksi, kalau sanksi kan sepertinya lebih edukatif gitu. Sanksi kan bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau hukuman seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Baik Bu, mengambil kata hukuman ini memang dari pakarnya yang menyebutnya seperti itu. Ya, jadi kebanyakan memang hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Karena ya tadi seperti yang tadi gitu. Jadi tiba-tiba anak itu terlambat, tiba-tiba kita langsung menghukum sanksi kalau menurut Ibu. Jadi dia nggak tahu apa-apa, ternyata tiba-tiba dia terlambat langsung seperti itu. Jadi itu lebih identik ke hukuman. Kalau sanksi, menurut saya nih, kalau sanksi itu apabila sudah terjadi kesepakatan. Kalau sanksi itu jadi maksudnya ke konsekuensi Bu. Kalau konsekuensi ini kita kan sudah beritahu, memang asalnya dari guru atau dari sekolah. Nah, kalau kamu terlambat, maka sanksinya akan seperti ini. Dari itu sanksi. Itu memang mirip-mirip hukum. Tapi dalam hal ini adalah karena ada pemberitahuan terlebih dahulu, makanya dibedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau sanksi itu maksudnya ke konsekuensi Bu. Ya, karena anak itu sudah diberitahu.
Gitu. Bedanya tadi kembali seperti yang Bu Anggun katakan tadi, lalu kemudian restitusi itu yang kita harapkan tadi. Jadi kita mengajak anak itu untuk berbicara, ya ketika terlambat kita cari tahu dulu penyebab terlambatnya apa, gitu. Kemungkinan kita yang cari tahu, lalu kemudian dari situ kita ajak bicara. Jadi kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi besok, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kemudian anak itu akan berpikir, lalu kemudian muncul ide sendiri. Terus kemudian kita kembali ke anak itu gini, jika kamu tidak bisa melakukannya, bagaimana nak? Ya dari situ jadi kita banyak tadi anak itu biar dia sendiri yang melakukan. Oke, biasanya nih, dalam seminggu ini saya akan tidak terlambat. Jadi kalau kamu terlambat lagi bagaimana? Kalau terlambat lagi saya akan begini. Jadi biar dia ngomong sendiri. Nah kita tinggal mencatat. Ya manajer paling mencatat. Ya kemudian kemudian kita kasih motivasi supaya anak itu tidak perlu kita awasin. Kan capek ngawasin anak itu. Jadinya kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri untuk berubah sendiri. Biarkan dia merubah dirinya sendiri. Jadi jangan kita memaksa untuk berubah. Karena tadi ada teori yang tadi ya, mana tuh? Pokoknya di situ ada yang mengatakan bahwa seorang anak kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan sesuatu kalau anak itu memang tidak mau melakukannya. Ya. Karena dia insan, manusia, dia punya pemikiran sendiri gitu. Kita tidak memaksa dia. Kalau kita paksa, kalau dia nggak mau ya Bu, sama aja nggak bisa. Dianya nggak akan mampu ya, kita capek. Ya. Jadi ya tadi manajernya begitu supaya anak itu mandiri sendiri. Dan kita harus percaya dan yakin kalau anak itu sebenarnya bisa. Ya. Kemudian yang tadi yang manajer itu kalau namanya manajer kan posisinya kita bisa berubah-ubah ya, maksud ya. Ada kalanya kalau misalkan memang dia membutuhkan kita sebagai teman kita bisa. Dia membutuhkan kita sebagai pemantau bisa. Bu, tolong ingatkan saya Bu kalau saya tidak bangun. Tetapi kita jangan sampai anak itu mengandalkan kita terus. Kan tujuan kita biar dia mandiri sendiri. Nah itu yang memang agak sulit, itu yang harus dipikirkan bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Nah, itu yang sulit menjadi pada saya juga ya petir ya. Kayak menumbuhkan motivasi anak itu sulit gitu. Karena kembali ke kebutuhan dasar itu, bukannya kan mereka itu bermasalah di keluarga. Dari awal keluarga kan, kalau sekolah ini tahunya dia dari sini aja gitu. Ya, karena gini Bu, pengalaman dari tahun ke tahun anak yang bermasalah, misalnya kasus keterlambatan itu kan dihadapi oleh anak itu lagi. Nah itu yang pertama. Tadi yang Ibu bilang benar, kalau anak itu hadir di sini sudah bawa catatan dari rumah gitu, dia bukan pribadi yang polos. Apalagi kita berhadapan dengan anak SMK yang usianya sebetulnya sudah di atas 15 tahun. Lalu yang kedua, terus terang saja dari tahun ke tahun kita merasakan kita semakin mandul dalam melaksanakan aturan-aturan di sekolah. Karena apa? Sekarang sudah mulai berhembus nih dengan adanya kurikulum merdeka, sebaiknya poin itu dihilangkan. Waduh. Ya, poin-poin pelanggaran. Poin pelanggaran itu katanya tidak membangun restitusi dalam diri anak. Itu mengekang anak katanya. Nah, ya itu kan itu persoalan yang kita hadapi. Anak, benar Bu, dari tahun ke tahun anak yang terlambat, anak yang bermasalah ya dia lagi memang. Sehingga memang kalau sebetulnya gini, kalau kita dinilai, kalau saya sih melihatnya dari sisi saya ya, karena memang kita sebagai pelaku di lapangan. Kalau kita dinilai sebagai orang yang otoriter, anak-anak kita
agak sulit. Jadi memang benar untuk standar yang umum seperti kita ini mungkin pendekatan restitusi itu paling baik lah. Tapi kan itu untuk standar umum, Bu. Untuk kasus-kasus tertentu juga agak sulit itu untuk menerapkan itu. Anak tuh sampai tamat pun tidak muncul kesadarannya, Bu. Ini real kok kita hadapi. Ya, belajar dan sekolah itu adalah kepentingan dia, keperluannya buat dia itu belum muncul, Bu. Bahkan sampai tamat. Nah, itu. Jadi, ya tapi memang kita harus berbesar hati. Mungkin kalau persentasenya hanya 5-10% kita masih bisa paham lah. Ya, tapi kembali lagi kita juga nggak perlu berpikir pesimis dengan keadaan pendidikan sekarang ini, karena memang tadi saya melihat bukan hanya anak sebetulnya yang harus dipimpin secara kamu ke kanan, kamu ke kiri gitu. Masyarakat saja belum. Terima kasih. Saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Baik, Bu Dio, terima kasih. Tepuk tangan dulu kali ya. Baik, Bu Dio. Memang secara umumnya itu restitusi memang kita lihat paling baik. Hanya saja mungkin pelaksanaannya ini kita banyak terbentur dengan beberapa hal. Mungkin barangkali kita bisa mencobanya mungkin dari awal tadi, dari keyakinan kelas, dari pendekatan kita ke anak, ya. Syukur-syukur melalui pendekatan itu jadi hatinya terbuka gitu. Kita mengharap hidayah aja seperti itu. Ya seperti itu ya Bu ya. Kita hanya berusaha untuk menjalankan seperti itu. Tapi alangkah baiknya coba kita coba dengan restitusi ini, kita coba mungkin dari awal sampai nanti kita lihat ke depannya itu bagaimana. Ya, mungkin sudah cukup kali ya. Jam 3 sudah panas tuh patah. Sampai 15 menit. Atas waktunya yang telah memberi kesempatan saya, semoga Allah yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Anggun Gitasari. Saya rekan guru dari Ibu Purwitasari di SMKN 37 Jakarta. Kali ini saya akan memberikan sebuah testimoni untuk Ibu Purwi dan apa yang sudah dilakukan beliau selama menjalani program pendidikan guru penggerak. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Purwi di aula kemarin luar biasa sekali dan sungguh menginspirasi saya dan juga beberapa rekan saya tentang budaya positif dan juga bagaimana menerapkan pola segitiga restitusi. Apa yang disampaikan oleh beliau juga mudah-mudahan juga mampu kami terapkan walaupun mungkin tidak saat ini, tetapi kedepannya harapannya memang semuanya akan bisa terwujud demi budaya positif yang ada di SMKN 37 Jakarta. Lalu apa yang Ibu Purwi lakukan selama menjalani di pendidikan guru penggerak ini? Ibu Purwi sudah menerapkan budaya positif di anak-anak. Saya juga sudah melihat dan juga beberapa rekan melihat Ibu Purwi sudah melakukan keyakinan kelas dan kemudian di bagian bidang studinya di BK, Ibu Purwi juga sudah melakukan beberapa perubahan baik dan juga mudah-mudahan juga diikuti oleh beberapa guru lainnya termasuk juga saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua para Bapak Ibu guru yang ada di sini maupun Ibu Purwi bisa mampu membawa budaya positif dan juga perubahan yang baik di sekolah kita ini SMKN 37 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Hadiati. Saya adalah rekan kerja sesama guru BK, rekan kerja Bu Purwitasari, itu seorang calon guru penggerak angkatan 7.
Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapat dari hasil penularan ilmu dari Bu Purwi kemarin tentang budaya disiplin positif. Pada prinsipnya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Purwitasari, bahwa budaya positif itu memang penting bagi anak-anak, apalagi generasi Z ini yang kalau tidak diarahkan pasti mereka akan berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya budaya positif, dengan adanya cara pengambilan kesepakatan bersama, itu memunculkan sifat kebersamaan daripada siswa-siswa semua, dan cara untuk menerapkan Pancasila, terutama sila musyawarah untuk mufakat. Dan kemudian daripada itu, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bu Purwi ini benar-benar sangat menginspirasi kami semua, terutama saya, guru yang cukup sudah lama di sini, dengan diperkenalkan dengan budaya positif tersebut dan cara pengambilan keputusan bersama, apalagi dengan menerapkan salah satu prinsip segitiga retribusi, itu sangat menginspirasi terutama saya dalam hal menerapkan kepada siswa-siswa, walaupun saya belum masuk ke dalam lingkaran kurikulum Merdeka. Tapi prinsipnya semua kegiatan itu bisa kami lakukan dan bisa kami terapkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik daripada siswa maupun guru dan keberhasilan belajar bersama di SMK Negeri 37 ini. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rahmawati. Saya rekan guru dari Ibu Purwitasari di SMK Negeri 37 Jakarta. Saya akan memberikan testimoni mengenai kegiatan calon guru penggerak yang sedang dijalani Ibu Purwitasari saat ini. Pada saat kemarin Bu Purwita memberikan materi mengenai budaya positif, itu saya sangat terinspirasi. Mungkin bukan hanya saya, banyak guru-guru yang akan menjadi inspirasi setelah melihat kegiatan yang Ibu Purwitasari sampaikan. Harapannya semoga kedepannya bisa diterapkan di SMK Negeri 37 dan akan menjadi contoh yang sangat-sangat baik ke depannya, dan Bu Purwita akan menjadi calon guru penggerak yang sukses. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panur Harja. Saya teman dari Ibu Purwitasari. Sini saya ingin memberikan testimoni dari kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Purwitasari dalam rangka sebagai calon guru penggerak. Pada hari Selasa, Ibu Purwitasari telah memberikan diseminasi kepada kita, rekan-rekan guru, dan menurut saya apa yang telah dilakukan oleh beliau itu mudah dipahami penjelasannya. Begitupun dengan PowerPoint-nya sudah sangat menarik, dan tinggal dari kami mulai menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Pur dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Oke, terima kasih. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansel Mulyanto. Kemarin telah mengikuti dan mendengarkan presentasi dari Bu Purwi tentang budaya positif di sekolah. Saya melihat dan terinspirasi untuk melaksanakan tersebut sehingga mendapat wawasan dari hasil presentasi Bu Purwi. Dan saya melihat sebagai Bu Purwi sebagai calon guru penggerak telah beberapa kali melakukan aktivitas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Pritasari dari kelas 10 persen 2. Kesepakatan yang sudah kami buat sebagai murid dari kelas 10 persen 2 dan juga sebagai guru adalah yang pertama, kelas selalu bersih, yang kedua disiplin waktu, yang ketiga aman dan tertib, yang keempat saling menghargai, dan 5 kerjasama yang positif. Kami harap
Dengan ada kesepakatan surat yang membuat, kami dapat menjaga kelas ini menjadi selalu bersih dan disiplin sebagaimana sudah aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loisa Sukma Sandian, kelas 10 pelatihan 2 dari SMK Negeri 37 Jakarta. Testimoni saya terhadap Bu Pritasari sebagai guru penggerak adalah beliau mendampingi siswa dan siswinya untuk melakukan tadarusan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Jumat pagi, dan memberikan materi tentang etika dalam bergaul, serta pemahaman tentang bagaimana usaha kita untuk mengenal diri kita. Sebagai calon guru penggerak, Bu Pritasari telah memberikan budaya positif terhadap siswa dan siswinya, seperti membuat kesepakatan kelas. Testimoni saya terhadap Ibu Purwitasari sebagai guru pendamping ketika menjelaskan tentang etika pergaulan sangat mudah dipahami. Cara mengajar beliau juga sangat baik dan sabar sehingga para siswa-siswi bisa menerapkan etika-etika pergaulan yang baik ke dalam lingkungan masing-masing. Beliau juga menjelaskan cara melakukan etika yang baik seperti apa, dan beliau juga memberitahu manfaat-manfaat etika pergaulan itu seperti apa. Halo, assalamualaikum. Saya ingin mengomentari Bu Pur tentang mengajar kami. Ya, Bu Pur ngajarnya itu seru, baik, asik, mudah dipahami. Terima kasih.